Nah dengan begitu maka informasi di Tempo itu tersaring di rapat redaksi. Tidak bisa ada yang titip berita, tidak bisa ada yang memaksakan satu berita itu tayang. Ya, tidak bisa juga satu berita ditolak, harus ada argumennya, diterima atau ditolak. Sebelum saya ke Pram, Bro, you kan sebagai wakil pemimpin redaksi, agar kemudian penonton saya di sini juga paham tentang mekanisme di dalam bagaimana kalian mengelola informasi yang mungkin saja dan dalam banyak kasus itu mengganggu beberapa pihak. Coba jelaskan ke kita, sebenarnya tuh mekanismenya seperti apa sih? Oke, mungkin karena mekanisme internal di kita karena kami udah umur 54 tahun ya, udah tercipta sistem yang sistemik gitu di dalam, sehingga kami tinggal menyesuaikan dengan sistem itu. Di Tempo itu ada satu dalil atau klausul yang sekarang sih udah tercatat ya. Jadi kalau Bang Akbar datang ke rapat perencanaan, itu minimal memegang 30% informasi. Jadi jangan berani-berani datang mengusulkan satu topik kalau tidak punya informasi dasarnya. Minimal 30% dari keseluruhan informasi itu. Dan yang minimal 30% itu bisa siapa saja, reporter. Siapa saja. Dari seluruh desk. Bahkan Gunawan Muhammad, pendiri majalah Tempo, kalau dia punya usul, dia harus datang ke rapat redaksi. Dan itu dia lakukan. Pemret Dulu pernah. Jarang beliau. Oh udah gak pernah, bukan jarang lagi. Dia tidak pernah kan, apalagi catatan pinggir juga sudah tidak ada kan. Nah siapapun yang punya isu dan mau diliput itu harus datang ke rapat redaksi. Dan dia harus bisa meyakinkan rapat redaksi dengan 30% informasi itu. Tunggu dulu. Siapapun yang datang artinya adalah internal Tempo, tidak bisa orang lain. Ya tidak bisa. Oke. Dia kalau termasuk bisanya orang-orang yang pernah memegang jabatan gitu ya. Bang Akbar misalnya punya informasi, kan tidak bisa datang langsung ke Newsroom Tempo. Oke, itu satu hal tentu saja. Tapi orang-orang yang pernah di Tempo, katakanlah Mas Wahyu, ya kan, WM ya, itu tidak bisa lagi ya. Tidak bisa. Hanya anggota Newsroom yang bisa. Dan kalaupun mau katakanlah titip berita gitu, dia harus titip kepada Newsroom. Tetapi di situ titipan akan disaring dengan rapat redaksi ini. Dan rapat redaksi di Tempo itu tidak dipimpin oleh jabatan tertinggi, biasanya jabatan terendah malah. Supaya si punya jabatan tertinggi itu tidak mengendalikan rapat. Bayangkan saya jadi wakil pemimpin redaksi terus memimpin rapat. Saya bisa semena-mena kan, ini ditolak, ini terbit, bisa kayak gitu. Nah karena itu rapatnya egaliter. Jadi saya, Mas Pram, teman-teman yang itu punya hak yang sama untuk menolak dan menyetujui. Jadi ketika saya misalnya mengusul satu isu, meskipun saya jabatannya pemimpin redaksi, tapi posisi saya itu sebagai peserta rapat.